Sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, kita akan belajar. Tema kita bulan ini adalah permulaan yang baru. Okay? Kita masih dalam permulaan yang baru. Dan kita sudah ikut awal yang baru, hidup yang baru, dan hidup yang diubah Tuhan. Dan pada minggu lepas, kita belajar tentang menyusun priority yang baru. So, saya mau tanya, bagaimana? Sudah susun priority yang baru? Ataupun masih pending? Ya, masih... tak dapat saya lepaskan ini, cakap. Kadang-kadang ada begitu kan, sudah mau susun kan, macam tak dapat move on lah, gitu. Sometimes begitu kan, ya, saya mau bagi Tuhan tapi saya pun mau juga. So that's the process untuk menyusun priority yang baru. Tapi it's up to you guys, but ya, yang mengikuti dan kamu faham. Alright, so hari ini kita akan belajar tentang janji Allah yang membaharui. Janji Allah yang membaharui. Nah, di dalam Yesaya 43. Nah, saya mau bertanya dengan kita. Apakah yang Anda harapkan Allah perbaharui di dalam hidup Anda tahun ini? Pernah kamu berpikirkan sesuai dengan kita punya tema besar kita tahun ini? Ada kamu berpikir apa yang mau diperbaharui? Apa? Mungkin hati kamu diperbaharui. Amin. Ya, supaya lebih tenang. Ya. Ataupun hubungan yang lebih baik. Amin. Ya. Ataupun visi yang lebih jelas untuk masa depan. Ataupun kadang-kadang ada yang kita pikir, masih kabur-kabur, pastor tidak nampak. Ya. So, berbalik kepada firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi dalam Yesaya 43. Yesaya 43 ditulis kepada orang Israel yang sedang berada dalam buangan. Kamu tahu maksudnya? Artinya dulu mereka dibuang di tempat mereka diusir daripada tempat mereka sendiri. Ya, di Babel. Mereka dalam buangan di Babel. Jadi mereka berasa, of course, ya, mereka berasa jauh daripada Tuhan, terasing, bahkan mungkin tertanya-tanya sama ada Tuhan masih mengambil berat atau tidak. Nah, dalam keadaan sedemikian Tuhan membuat janji yang indah. Ya. Dia akan memulihkan umatnya, membawa mereka kembali, dan memperbaharui hidup mereka. Jadi ayat 19 berkata, lihat, kata firman Tuhan, aku sedang melakukan sesuatu yang baru. Ya, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang gurun. Ini adalah peringatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya walaupun mereka merasa kehilangan. Inilah intipati tema kita tahun ini, yaitu diperbaharui, saudara. Tuhan adalah sumber pembaharuan sejati. Ya. Dia memperbarui hidup kita, keluarga kita, dan juga visi untuk melayani Dia. Ya. Walaupun apapun keadaan Anda pada hari ini, saya tidak tahu apa keadaan Anda. Ya. Janji Tuhan tetap sama. Dia boleh memperbaharui Anda. Amin. Ya. Jadi kita akan mula dengan apa yang Tuhan janjikan kepada orang Israel dan juga kepada kita hari ini. Janji, ini poin yang pertama adalah janji identity yang diperbaharui. Ya. Kita lihat di ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan begini, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Ya. Di sini kita belajar bahwa isi utama daripada firman Tuhan ini adalah Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah miliknya yang berharga. Kamu tahu semua itu? Kamu sedar? Kamu tahu kamu milik Tuhan kan? Oh. Kadang-kadang ada orang tidak sedar. Ya. Kamu adalah milik Tuhan.
Ayat ini menegaskan hubungan pribadi antara Tuhan dan umatnya. Tuhan mengenali kita secara mendalam dan rapat, saudara. Nama-nama kita ada di dalam hatinya. Dia tahu nama setiap pribadi kita. Dia tahu diri kita. Ya. Nama-nama kita ada di dalam hatinya menandakan bahwa kita bukan sekadar makhluk ciptaan, tetapi adalah harta yang sangat berharga di matanya. Di ayat yang kedua, kata begini, apabila engkau mengharungi air, aku akan menyertaimu, dan engkau tidak akan dihanyutkan saat mengharungi sungai. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakarmu. Air dan api melambangkan apa? Ujian dan kesusahan dalam kehidupan. Janji kehadiran Tuhan ini menunjukkan bahwa walaupun kita menghadapi cabaran yang sukar, kasih dan perlindungannya tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam ayat keempat, karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku ini mengasihi engkau. Ayat ini adalah inti kepada jati diri kita kepada Tuhan. Kita tidak didefinisikan, kalau dalam bahasa Malaysia ada ditakrifkan, ya, oleh pencapaian dunia, ya, tetapi oleh kasih sayang dan penghakiman Tuhan yang tidak tergantikan. Namun kadang-kadang kita ini biar dunia yang menghakimi kita, betul tak? Ya. Orang sering mencari identiti mereka di tempat yang salah. Seperti apa? Pekerjaan, status, sosial, kekayaan. Kau banyak duit, identiti kamu, wah itu orang bagus. Kau jadi YB, kau bagus. Kau jadi pastor, wah kau bagus. Kau jadi cell leader, wah kau ada status. Ya. Apalagi, kau baik dengan orang, kadang-kadang sebab itu dia piawaian, kadang-kadang standar manusia. Tapi cenderung kita begitu, saya malulah, saya tak mau begitu, nanti orang cakap saya. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan sekeliling kita. Kenapa kita mudah terpengaruh dengan sekeliling kita? Kenapa? Karena kita biar orang tu yang judge, yang menentukan kita punya standar. Padahal kita tak perlu pun. Maka itu bila kamu dalam bekerja, dalam berkomuniti, di dalam keluarga, di dalam kampung, kadang-kadang motivasi kita low. Ya, kita rasa kita macam, saya tidak layak berada di tempat ini. Karena apa? Karena kita fikir apa yang orang cakap. Bukan apa yang Tuhan cakap. Maka itu banyak orang takut untuk melayani bila dia dipanggil. Kenapa? Nanti orang cakap saya apa? Karena apa? Identiti kita tidak jelas. Maka itu sangat penting. Identiti kita jelas. Amin. Apa identiti kita? Kamu adalah milik Tuhan. Amin. Ya, Yesaya 43. Sebelum itu, ya. Sebab itu saya katakan tadi, kita terperangkap dalam usaha menentukan diri kita untuk melalui pencapaian duniawi. Kita terperangkap di sana. Saya malulah dalam ni, karena mereka ni semua orang-orang kaya. Saya malulah karena mereka ni antara orang-orang yang, saya tak bolehlah, mereka ni kan para leaders. Saya tak bolehlah, mereka ni kan orang-orang gereja. Itu selalu statement kita dengar. Saya tak mau dekat. Saya tak mau dekat-dekat orang gereja, nanti saya kena judge.
Padahal kita tak judge pun, kita yang fikir kita yang kena judge oleh gereja. Karena apa? Kita sadar diri kita tidak begitu baik. Betul tak? Soalnya orang tak judge pun. Kita yang fikir, saya tak maulah datang sini. Nanti orang cakap saya apa pula. Malu kita. Identiti kita jelas. Kalau orang identitinya jelas, saya ini adalah milik Tuhan. Saya tak kisah. Apapun orang saya mau bertobat. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan ini saya. Saya tak kisah. Macam perempuan yang datang kepada Yesus itu. Dia itu seorang pelacur tau. Sekali datang, orang murid-murid Yesus pun, Tuhan, kamu tahukah siapa yang sedang lap kaki kamu dengan rambut tuh, dengan letakkan minyak wangi itu? Kamu tahukah latar belakangnya? Tuhan, kamu tahukah dia tuh pelacur, Bang. Tapi Tuhan katakan apa? Ya, siapa-siapa pun. Dia datang kepadaku, dia cuci kakiku dan dia cuci kakiku dengan minyak wangi tau. Maksud dia lap guna rambut dia. Tapi tuan rumah tuh yang cakap tuh, saya datang ke rumah kamu tak cuci pun kaki saya. Kamu faham maksud saya? Perempuan tuh datang dengan pertobatan, karena dia tahu identitinya. Saya ini milik Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Saya ini bukan milik siapa-siapa. Saya ini milik Tuhan. Sebab itu kadang-kadang kita terperangkap. Saudara, jangan terperangkap. Suatu selalu mengajar kita, jangan terperangkap. Jangan biar orang, itu mereka punya hal lah. Yang penting kamu tahu, kamu ini milik siapa. Jangan terperangkap juga dengan masa lalumu. Gara-gara masa lalu, identiti kita juga tidak jelas. It's very important. Dan hari ini saya katakan dengan kamu, ya, saya memperingatkan kita semua, ya, kamu adalah milik Tuhan. Amin. Saya mau buat ini praktikal. Lihat kiri dan kanan kamu. Sebut nama dia macam ini. Apralin, kamu adalah milik Tuhan. Lihat mata mereka, beritahu. Yes. Supaya kamu sadar. Supaya orang sekeliling kamu tahu. Sebut nama dia. Mipo, kamu adalah milik Tuhan. Gitu. Ya. Supaya kamu ingat. Ya, setiap kali kamu menghadapi kritikan daripada orang luar, apa orang lain sedang cakap dengan kamu, mungkin dia bersifat. Ya, kadang-kadang perkara itu yang buat kita pikir, oh adakah saya sejahat itu? Ingat, kamu sangat berharga di hadapan Tuhan. Jangan biar kritikan negatif itu mempengaruhi, membuat kamu status identiti kamu itu tidak jelas. Remember that. Amin. Ingat identiti kamu. So anything, setiap pagi kamu bangun, thank you Lord, aku ini milik Tuhan. Kamu berjalan, apapun pressure, tekanan yang kamu ada di tempat kerja, tekanan yang kamu hadapi di lingkungan kamu, saya tidak tahu. Mungkin kamu perlu berada di lingkungan orang yang negatif. Kamu berada di lingkungan-lingkungan yang suka gosip pasal orang dan sebagainya. Ingat diri kamu. Saya ini adalah milik Tuhan. Saya harus menjadi terang. Saya tak akan biar hal-hal yang negatif mempengaruhi pikiran saya. Saya mau jadi orang yang positif di tempat itu. Karena identiti saya adalah saya adalah milik Tuhan. Amin. Baru baru diperbaharui. Amin. Kadang-kadang ya kita tidak perbaharui hati karena hati kita inilah orang cakap pasal saya ni. Ya. Saya ini beginilah. Apalagi orang cakap dulu orang labelkan kamu, kamu ini begini dulu. Ya, itu dulu. Saya sadar hari ini saya adalah milik Tuhan.
Saya sudah bertobat. Amin. Jangan lagi pikir-pikir yang lain. Ya. Ini membawa kita ke arah stage seterusnya. Janji pemulihan yang diperbaharui. Di dalam, ya. Apabila hati Anda diperbaharui, ya, selepas kamu tahu identiti kamu kan, kamu sudah diperbaharui oleh Tuhan, ya, kamu sudah tahu siapa diri kamu, pemulihan akan terjadi. Karena bila kamu hanya sekadar tahu, itu di sini saja. Di sini belum. Ada orang di sini saja, saya tahu. Tapi dalam hati masih simpan, belum move on. Nah, itu bahaya. Itu belum sadar, belum bertobat. Itu hanya sekadar tahu, tapi sini tidak. Itu dangerous. Itu lebih kepada cenderung apa? Membenarkan diri. Membenarkan diri, apalagi cenderung kepada apa? Ego. Karena orang yang betul-betul tahu identitinya, hatinya mengalami pemulihan. Jadi, saudara, Tuhan bukan saja memulihkan, tetapi membawa umatnya kepada tujuannya. Jangan takut. Itulah message Tuhan. Katakan kepada umatnya di dalam Yesaya 43. Betul kan? Jangan takut kalau mau baca firman Tuhan. Saya rasa mulai pada minggu ini, minggu depan, bawa Alkitab. Untuk kamu boleh refer. Supaya kamu tidak mengantuk, ada sibuk sedikit. Ya, Yesaya 43. Perintah ini datang dengan jaminan yang menakjubkan. Tuhan sendiri bertindak untuk memulihkan, menyatukan, dan membawa kita ke dalam tujuan kekal. Pemulihan Tuhan bukan hanya mengembalikan apa yang telah hilang, tetapi lebih daripada itu. Dan ia lebih kepada, pemulihan itu lebih kepada tentang menyelaraskan hidup kita dengan rancangan Tuhan. Amin. Bukan rancangan Anda. Cenderung orang mikirnya, oh saya sudah dipulih Tuhan, ini rancangan saya. You have to be careful. Kamu harus hati-hati dengan itu. Karena apabila kamu dipulihkan dan kamu ada rancangan kamu sendiri, kalau rancangan itu tidak selaras dengan rancangan Tuhan, kamu akan menghadapi masalah. Besarkah pastor? Tidak tahu. Karena Tuhan punya tujuan untuk hidupmu. Amin. Ya. Ayat 5 hingga 6. Pemulihan berskala besar. Jangan takut karena aku beserta dengan kamu. Kamu baca di ayat 5 dan 6, Yesaya 43. Aku akan membawa keturunanmu dari timur dan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berfirman kepada utara, berikanlah. Dan kepada selatan, jangan tahan. Bayangkan janji yang luar biasa ini. Tuhan sendiri berjanji untuk mengumpulkan umatnya dari seluruh pelosok bumi. Ini bukan sekadar gambaran fisikal orang Israel kembali ke tanah yang dijanjikan, tetapi juga gambaran rohani bagaimana Tuhan mengumpulkan umatnya dari pelbagai latar belakang ke dalam keluarganya. Tuhan bercakap tentang pemulihan yang melampaui sempadan, maupun itu sejarah tempat ataupun geografi dan sosial. Dan ini adalah pemulihan yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting di sini, tumpuan bukan hanya kepada pemulihan fisikal kita atau material, tetapi menyatukan umatnya untuk tujuan yang lebih besar. Di ayat 7, pembaharuan untuk tujuan abadi.
Kita baca, yaitu semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Nah, dalam ayat ini Tuhan menjelaskan tujuan pemulihan ini adalah kita dipulihkan untuk memuliakan Tuhan. Kehidupan kita yang diperbaharui bukan untuk keuntungan pribadi semata-mata, tetapi untuk memenuhi tujuan yang kekal untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara, penyembuhan sejati bermula di dalam hati. Apabila hati kita dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan menjadi keutamaan. Dan kehidupan kita mula mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan bukan saja memanggil kita untuk kembali kepadanya, tetapi juga untuk hidup sebagai saksinya, menyatakan kemuliaannya di dunia ini. Jadi saudara, kita harus belajar lihat pemulihan itu dalam perspektif yang benar, yang betul. Kadang-kadang orang mau pulih itu, saya sembuh, pulih. Tidak datang gereja. Tidak memberi kesaksian. Karena apa? Hatinya tidak benar. Maka itu ada orang datang dengan Tuhan, I want to free, saya mau freedom, saya mau dibebaskan, ya. Saya boleh bebas, tapi tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tapi saya mau dibebas, bebas apa? Yalah, yang penting saya bebas, lepas itu ya saya bebas juga laku yang lain. No! Maka itu ada orang datang kepada Tuhan, dia bertobat sekejap. Apabila dia balik lagi, dia semakin jahat. Ya, tidak heran. Karena pandangan dia terhadap pemulihan itu tidak benar. Jadi jangan hanya melihat pemulihan dari perspektif material, physical. Wah, puji Tuhan, saya dipulih secara financial. Terima kasih Tuhan, saya dipulihkan. Dan hari ini saya kekayaan, bisnis saya bagus. Gaji saya naik. Oh, puji Tuhan, baru datang sembahyang karena gaji naik. Sekali ekonomi turun. Oh, no. Artinya, hati saudara ada problem. Hati kamu masih dalam proses untuk mencari. Karena membawa keutamaan Tuhan itu bukan mudah. Karena kamu kena menentang, kamu punya nafsu, keinginan, pribadi, diri kamu. Dan saya tahu itu punya proses. Tetapi saya beritahu kamu, ya, kalau kamu benar-benar dipulihkan, hatimu dipulihkan, itu sudah tidak menjadi keutamaan kamu. Uang tidak menjadi keutamaan untuk kamu sudah. Ya, memang uang perlu, tapi tak utama. Macam saya katakan minggu lepas, betul tak? Ya. Yang menentukan saya habis game larian itu bukan kasut yang mahal, bukan jam yang mahal, bukan baju yang mahal. Yaitu bagaimana saya fokus disiplin sampai ke hujung, sampai habis. Saya tak payah, saya pakai jeans, jalan macam ni pun tak perlu handsome smart pergi itu pun, yang penting saya habis pun boleh. Artinya, your heart. Amin. Cek hati kamu. Lihat hati kamu. Gunakan pemulihan sebagai peluang untuk berkembang. Semasa Tuhan memulihkan kehidupan Anda, gunakannya untuk memperdalamkan hubungan Anda dengan Tuhan.
dan memberkati orang lain. Kadang-kadang orang dipulihkan, disimpan untuk diri dia sendiri. Dia tidak mau share dengan orang. Kenapa? Dia takut. Kadang-kadang orang takut kena judge. Mana tahu lagi balik. Mana tahu lagi nanti tidak itu. I'm telling you, bila kau punya pemikiran dan hati dan begitu, kamu belum pulih. Belum settle. Menurut pemikiran kamu settle, tapi hati kamu tidak settle. Sebab itu banyak struggle. Pikiran kamu begini, oh saya mau begini-gini. Tapi hati kamu kan, oh, boleh gak? Ayah, tengok muka dia, ayah tidak suka, ayah tidak mau. Karena Tuhan akan bawa kamu jumpa orang yang kamu tak suka juga kadang-kadang. Kenapa sih jumpa orangnya? Baru saja saya mau move on, tidak mau tengok muka dia. Sama-sama dapat pelayanan lagi tuh. Aduh. Macam mana kamu melayani dengan hati yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan? Bila Tuhan katakan, clear your heart. When you clear your heart, bila kamu pulih, artinya kamu sudah mengampuni orang sekeliling kamu. Kamu sudah sanggup terima apapun orang itu. Walaupun orang itu pernah membenci kamu, pernah membuat sesuatu yang tidak baik dengan kamu. Betul kan? Karena hati kamu sudah pulih. Bukannya berarti kamu balik dengan dia, tidak. Lakukan mengkompromi dengan dia, tidak. Your heart settle. Kamu tidak bergegar sudah kalau kamu jumpa dia. Kamu jadi orang yang benar. Halo, haleluya, puji Tuhan, gitu. Ya. Tidak lagi kamu. Adakah saya perlu? Kenapa hati itu penting untuk kamu cek? Karena gara-gara itu yang banyak orang berundur dengan Tuhan. Karena dia belum sanggup untuk memaafkan orang itu. Kalau kamu jenis yang sanggup, you be clear, I'm telling you. Dia mungkin susah hati, kamu tidak, karena kamu sudah very clear. Kamu jalan, kamu tahu orang yang tak ada masalah. Orang lain ada masalah, kamu ya peduli apa? Itu masalah dia, bukan masalah saya. Betul gak? Orang benci kamu, itu hal dia. Yang penting kamu tak benci dia. Yang susah siapa? Dia. Peduli. Bukan kamu tak pedulilah. Maksud saya ini, bagian kamu settle kamu dengan Tuhan. Kamu jadi orang yang hidup benar. Tidak ego. Karena hati kamu settle. Settle. Amin, saudara? Jika hatimu dipulih, share dengan orang. Hari ini saya jumpa dengan orang yang begini. Itu menjadi bagian kesaksian. Kenapa kadang-kadang sesebuah gereja itu saya boleh katakan sukar untuk berkembang karena mereka tidak, kadang-kadang kita coba itu kita dalam sel kita galakkan untuk orang share something yang dalam struggle, bagaimana Tuhan bekerja di dalam di dalam hidup dia. Mengerti apa yang saya katakan di sini? Kadang-kadang ada orang yang saya perasan macam kesaksian saya ini, kita ambil video kan, ada yang saya tengok, saya sangat bersyukur kerana rupanya bukan saya seorang yang mengalami hal seperti ini. Rupanya ada orang share, jadi saya pun jadi secara tidak sengaja pun dia akan fikir, begini pula cara dia mengatasi dia. Begini. Dia ada perspektif yang lebih luas bagaimana dia mau settle dia punya problem dan bagaimana Tuhan bekerja, dia dapat lihat. Maka itu dalam masalahmu mesti libatkan Tuhan. Amin. Ya, kalau kamu tak libatkan Tuhan percuma. Bukan hanya percuma, tapi kamu akan hadapi masalah karena kamu guna kekuatan kamu sendiri.
You have to libatkan Tuhan. Amin. Yang ketiga, janji masa depan yang diperbaharui. Ini janji Tuhan. Ya, Tuhan membuka jalan baru dan menghidupkan kehidupan di tengah-tengah kemarau. Ini Tuhan cakap. Siapa yang boleh buat jalan di padang gurun? Ataupun membuat di padang gurun itu ada air? Logik kah? Tak logik kan? Tapi Tuhan kan dia boleh buat. Kalau kita perhatikan ayat 18. Ayat 18 kata begini. Jangan ingatkan hal ini bukan saya cakap, Baca ayat 18. Siapa ada Alkitab? 1, 2, 3. Jangan ingatkan hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang silam. Amin. Tak payah ingat yang 2024 sudah. Jangan 2024, 2003, 22, 27. Ya. Mantan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jangan ingat. Jangan ingat apa yang sudah kamu lakukan 2024. Karena itu akan menghambat pelayananmu. Itu yang akan menghambat kamu punya perjalanan hidup kamu. Ya. Karena kamu macam tengok, kau imagine drive kereta. Ada cermin kan? Kalau kamu terlampau tengok cermin tu, kamu dapat jalan depan. Ada yang orang drive kan dia tengok cermin belakang. Tak ada. Mesti kamu kadang-kadang yang kamu tengok kan, supaya tengok ada apa-apa kah tidak. Jadi ayat ini mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam nostalgia masa lalu. Baik kegagalan, baik luka, baik kepahitan kamu, maupun kejayaan kamu. Apapun itu yang menjadi masa lalu. Ya, jangan terjebak. Itu peringatan untuk Anda semua. Kata kenapa kita risau? Kebanyakan apa? Fikir masa lalu. Ya. Kenapa terdapat move on? Pikir masa lalu. Saya takutlah. Saya sudah pernah gitu. Ujung-ujung tidak kawin sudah. Karena masa lalu. Itu tidak masalah lah. Tapi masa lalu jadi... So kamu di dalam... terjebak dalam masa lalu itu. Maka itu orang yang duduk dalam masa lalu masih belum mau move on. Dia tak pernah move on ke depan. Masih ingat. Sadar. You are in 2025. Kamu di dalam 2025. Pukul 9.50, 25 Januari. Faham apa saya coba katakan di sini? Kamu bukan lagi masa yang lalu. You are sekarang jalan ke depan. Jangan ingat lagi. Jangan membatasi Tuhan. Kamu tahu cenderung orang membatasi Tuhan karena masa lalunya. Dia ingat Tuhan sudah tidak boleh lakukan yang terbaik. Dia ingat, takkanlah I am the one. Pernah berpikiran seperti itu, saudara.
dengan apa yang saya lakukan masa lalu, dosa-dosa yang saya lakukan masa lalu, saya tak akan kawin. Yes. Dengan apa kesilapan-kesilapan masa lalu, saya tak akan seperti apa yang akan jadi. Tetapi saya beritahu kamu, selama apa yang saya katakan itu, yang saya pikirkan itu, semuanya salah. Daripada saya tak kata saya tak kawin, saya tak akan ada anak, saya ada 2 anak. Saya tak akan kawin lah kalau saya jadi pastor. Sebab gaji pastor kecil tau. Kawin. Saya rasa saya jadi pastor ni, yalah kan kita ni kadang-kadang rasa macam, bolehkah pastor kawin lah? Saya tengok pastor lain kawin juga. Tapi dalam hati saya kan, saya takkanlah. Saya rasa tak boleh lah. Saya tak tahu lah siapa yang jadi saya punya isteri saya pun tak tahu lah. Sebab saya tak nampak apa masa depan. Dan saya judge segala masa lalu. Sebab saya ni berdosa. Saya ni, saya banyak, kehidupan lalu tidak begitu baik. Nanti Tuhan hukum saya ni. Tuhan kasih hukum saya ini karena dosa-dosa yang saya buat. Karena Tuhan lihat semua dosa saya masa lalu. Saya takkan. I'm telling you now, saya beritahu dengan kita semua yang saya pikirkan itu tidak betul. Malah yang saya pikirkan itu, yang hari ini yang saya katakan setiap kali saya lihat, wow, Tuhan ini kah? Wow. Yang saya judge dulu, yang saya katakan saya tak akan kawin, saya akan tak datang KL, saya tak akan melayani di gereja ini, saya hanya di kampung saja, duduk saja di pengalih sana, ataupun melayani orang hantar saya di bahagian di mana-mana, yang di mana tak akan ada apa-apa. Bila saya lihat balik yang sekarang ini, wow. Cuma dengan satu kondisi, letakkannya kepercayaanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena bila kamu letak itu kepercayaan kamu sendiri, kamu yang kontrol, kamu takkan karena kamu yang membatasi Tuhan. Saya rasa Tuhan tak akan bagilah. Tuhan taklah. Ini sebab dosa saya Tuhan. Sebab kita yang pikir bahwa Tuhan tak akan, kita yang membatasi Tuhan. Dan saya sampai hari ini saya sangat diberkati Tuhan. Yang dengan luar biasa. Kemanapun saya pergi, saya sangat diberkati Tuhan. Tuhan pakai saya. Dengan satu, Tuhan, ini hidupku. Akhirnya kemana kau meletak saya? Saya serahkan. Saya tak tahu apa kamu membuat dengan saya Tuhan. I just give it to you. You handle my life. Kamu yang handle diri saya. Apa yang saya buat adalah, saya bukan hanya letak, saya perbaharui. Of course, bila Tuhan yang cakap handle kau punya tu kan, kita punya pala hati ini jangan tak boleh keras. Karena Tuhan katakan, pergi kau mengampuni orang tu. Kau pun, tidak Tuhan, tidak begitu. Kamu kena lembut. Saya yang kena lembut. Mula-mula saya tak faham. Tapi setelah lama, hati saya mulai berubah. Saya mulai tidak ada dendam. Apa yang saya buat pun, pikiran saya cergas. Saya tak ada pemikiran yang negatif. Saya buat hanya untuk menginspirasi orang, supaya orang bertobat, orang datang kepada Tuhan, dan buat apa saja yang saya pikirkan, itu saja saya pikir. Karena saya tak ada musuh dengan orang. Menurut saya lah, kalau orang ada musuh itu dia punya hal. I'm very clear. Saya pergi jogging. Hello guys. Ya, kita pergi jogging ya. Bangun guys. Dan saya puji Tuhan ada 2-3 orang sudah start jogging dan berjalan. Beri tepukan untuk mereka dulu. Supaya kamu hidup sehat. Jangan biar sekitaranmu, keluargamu yang tidak ataupun siapa sekelilingmu yang mempengaruhi negatif, mempengaruhi kehidupan. Biar Tuhan yang mempengaruhi hidup kamu.
Jangan membatasi Tuhan, saudara. Amin. Jangan batasi dia. Jangan batasi dia. Ini pergi kepada kesimpulan. Kalau tolak apa nama tadi itu? Tentang itu tadi mungkin kurang sedikit. Betul lah masa. Saya coba untuk cut masa saya. Sebab saya 1 jam. Saya cobalah cut 15, diskon 15 menit. Identity kita, saudara. Kesimpulan. Pembaruan Tuhan lakukan tidak terhad kepada satu aspek kehidupan kita. Dia memperbarui seluruh kehidupan. Identiti kita, pemulihan kita, dan masa depan kita. Identiti, Tuhan telah memberi kita identiti baru di dalam Kristus. Amin. Apa saja yang dunia katakan tentang Anda, apa saja label yang telah orang labelkan dengan kamu, lekat dengan kamu, ya, semuanya telah dipulihkan oleh anugerah Tuhan. Karena Anda adalah ciptaan baru. Amin. Maka itu dalam hidup saya, ya orang akan cakap apa? Orang-orang kawan-kawan lama saya kenal Basi Glenn ni dulu. Saya tahu Basi Glenn ni dulu. Kami bersama-sama dulu, sama-sama kami ni dulu, Tapi itu bukan menentukan siapa saya sekarang. Memang itu Glenn dulu. Sekarang saya berbeza. Kamu suka tak suka, itu kamu punya pilihan. Tetapi saya ada community yang baru, yang saya boleh pengaruhi untuk datang kepada Tuhan. Amin. Karena saya tahu identiti saya. Saya bukan Abel yang dulu, saya Abel yang baru. Contohnya begitu. Kan Abel? Ya. Saya bukan orang yang lama. Jadi perbaharui. Ingat identiti saudara. Balik hari ini, Tuhan terima kasih. Saya identiti baru. I know, kamu takkan proses terus 24 jam. Dia memerlukan proses. But ingat, setiap dalam proses Tuhan terlibat. Amin. Yang kedua, pemulihan. Pembaruan Tuhan membawa pemulihan kepada kawasan yang rosak dalam hidup saudara. Saya tidak tahu mana kawasan-kawasan di dalam hidup saudara yang rosak. I don't know. But saya beritahu Anda pada hari ini, dimanapun area-area hidup saudara, saya tak tahu, kamu sendiri yang tahu, Tuhan pulihkan. Sama ada hubungan yang terputus, luka emosi, atau penyesalan masa-masa lalu, Tuhan boleh menyembuhkan semuanya. Amin? Kenapa tak ada amin? Amin? Ya, amin itu langkah iman. Walaupun kamu rasa mustahil. I know, saya pun pernah mengalami yang sama. Bolehkah? No lah. Sebab kamu ikut pemikiran kamu. Israel begitu. Bolehkah Tuhan buat ada air dekat padang gurun? Kalau mau baca Tuhan suruh Musa pukul tuh ada air keluar, Bolehkah? Ada laut. Macam mana mau matilah kita nih, habislah kita nih, kata orang Israel. Orang yang Firaun tuh, ya, orang-orang Mesir mau bunuh kita, matilah kita nih. Gitu. Tuhan katakan, kau punya kasih angkat kau baca. Laut terbelah. Orang Israel lalu. Yang mustahil menurut kamu, tiada mustahil bagi Tuhan. Tapi jangan lihat, percaya. Put yourself there. Masa depan, Tuhan tidak hanya memperbaiki apa yang rosak, saudara. Dia membuka jalan yang baru, yang penuh harapan dan janji. Masa depan kita di dalam Kristus dipenuhi dengan tujuan ilahi. Amin. Maka itu, bila saudara pulih, masa depan saudara adalah untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Bukan lagi untuk pribadimu. Karena bila kamu selaras dengan tujuannya Tuhan, saudara,
kamu akan menikmati berkat yang penuh kelimpahan. Walaupun kamu rasa proses itu susah. Karena bila kamu lihat nanti, wow, seperti saya sekarang ini. Every day, saya akan wow, every day. Dan saya mau saudara menikmati hal yang sama. It's not easy. Sama macam saya berlari lah. Saya menguruskan badan saya. Saya bagi ilustrasi lagi ini. Sakit, ya. Tapi bila saya setiap kali tengok cermin, wow. Saya tak sabar mau pergi jogging sudah besok pagi nih. Saya sentiasa, karena sakit kaki tau. Tapi saya mau sehat selalu. Sehat selalu. Satu saya pikir saya mau tengok cucu saya. Yes. Memang kematian itu memang tujuan Tuhan yang itu, tapi sekurang-kurangnya saya sehat. Saya mau orang nanti, ini bapak kamu kah? Wah, bapak kamu lebih muda dari kamu. Yes. Siapa tidak mau? Berapa umur kamu? 50. Wih, macam 20. Maksudnya apa yang saya coba kata? Dalam kerohanian pun begitu. Kamu masih muda, kamu masih cergas. Walaupun sebab ada yang akan begini, pastor saya tidak dapat buat apa-apa lagi nih pastor. Padahal umur masih baru 20. Tak adalah saya gini. Tapi kita yang sebagai yang tua, yang umur sudah sini tuh, ya, come on anak muda, go. Amin. Satu saya selalu tunjuk, guys, boleh. Kalau saya boleh, kamu boleh. Kamu tahu berapa umur saya? Masih muda. Tahun ini masuk 39, mau masuk 40 sudah. Ya. Masih muda kan? Masih smart. Masih. Ya. Saya terdapat kata ini daripada 2023 sebab masa itu. Proses perubahan. Tapi saya beritahu kamu, senang tidak? Kau akan nangis? Yes. Tapi kamu akan menikmati apabila kamu sudah mencapai memang tujuan Tuhan. Kamu akan lihat, ini rupanya tujuan Tuhan. Kamu takkan paham. Sama macam saya. Ada masa saya tak paham. Tuhan, saya ada target, orang suruh ramai. Tapi yang ini saja kau bagi dengan saya Tuhan. Kenapa terus bagi ramai? Saya tak paham. Tuhan sudah saya buat begini, kenapa tak ada ramai datang? Tapi Tuhan cakapnya, kamu tidak tahu? Saya sedang membangun pemimpin di dalam kamu untuk mempersiapkan yang lebih ramai yang saya akan hantar. Dan saya paham. Maka itu saya balik kepada tujuannya lagi. Memperkasakan pemimpin. Karena saya tahu ada yang lebih besar yang akan Tuhan berikan untuk pelayanan di tempat ini. But first, saya akan melatih dulu pemimpin-pemimpin yang ada. Dan mungkin Anda di sini akan jadi pemimpin. Mungkin sekarang bukan, tapi dalam proses akan datang, Anda akan jadi pemimpin. Halo? Amin. Saya dulu berada di belakang, now di depan. Saya dulu cakap, tak mungkin. Saya cakap, sekarang siapa yang banyak cakap di depan? Pastor sudahlah. Mau makan sudah. Ada nasi biryani. I'm telling you. Jangan judge orang belakang orang mana. One day, kadang-kadang dulu saya begitu dengan anak Pastor Ferdinand. Takkanlah. Kalau yang tahu, yang dari Merapuk tahu anak Pastor Ferdinand. Sekarang dia pastor di Bukit Kanada. Kami berdua selalu satu geng kan. Kalau dia tengok ni ya. Jangan membatasi Tuhan dalam hidup saudara. Jangan tengok keadaan kamu sekarang. You still in the process. Ada peluang yang Tuhan sedang bagi. Trust that. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Berkomitmen dan berdoa
di dalam Tuhan. Amin. Ini langkah-langkah hidup yang diperbaharui. Pembaruan tidak berlaku begitu saja. Kita perlu terikat dengan Tuhan melalui hubungan yang intim. Ya. Luangkan masa setiap hari untuk berdoa. Very simple, tak payah panjang pun. Luangkan sedikit masa. I know you guys busy, bangun pukul 4 pagi. Ada masa sedikit tuh, doa. Sebelum Anda mulakan hidup. Baca sedikit firman Tuhan tuh. Lepas post di status. Yeah. Ya. Jangan post status, jangan ambil status orang lain. Ini yang saya katakan dengan leaders juga. Baca Alkitab itu sendiri. Amin. Baca sendiri, faham sendiri. Minta Tuhan, Roh Kudus akan buka. Luangkan masa intim dengan Tuhan. Ya. Jadikan itu dasar hidup Anda setiap pagi. Ya. Amin. Maafkan diri sendiri dan orang lain. Untuk benar-benar hidup dalam pembaruan kita mesti melepaskan masa lalu. Jangan biarkan kepahitan atau rasa bersalah menghalang Anda. Belajar maafkan. Baik diri sendiri maupun orang lain. Amin, saudara? That's the core. Langkah dengan iman di dalam visi gereja tahun ini. Tahun ini kita mempunyai visi yang besar, diperbaharui. Jadikan visi ini sebagai dorongan untuk kita. Langkah dengan iman. Perbaharui semula hubungan Anda dengan Tuhan dan orang lain. Pulihkan hubungan yang terputus dan bina semula yang dimana Tuhan diamanahkan Tuhan dalam hidup Anda. Very small thing dalam hidup saudara yang Tuhan amanahkan. Your family, keluarga kamu. Tidak payah pikir besar. Apa yang Tuhan berikan di tangan kamu sekarang ini. That's it. Dan Tuhan akan tambah slowly. Sesuai dengan kemampuan Anda. Saya memberi masa untuk saudara berdoa, meresponi firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Saya percaya pada saat ini Tuhan sedang bekerja di dalam hidup saudara. Tapi satu hal yang Tuhan ingin daripada saudara. Serahkan seluruh hatimu kepada Tuhan. Hidupmu kepada Tuhan. Biar Tuhan handle masa lalu. Biar Tuhan handle kehidupanmu. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas janji-Mu yang memperbarui hidup kami. Terima kasih bukan saja untuk memulihkan masa lalu kami, tetapi juga memberikan kami masa depan yang penuh harapan. Tuhan kami mohon ya Tuhan, untuk membantu kami untuk terus terikat, bergantung penuh kepadamu, melalui doa dan firman. Ajarlah kami untuk melepaskan masa lalu, kepahitan, apapun itu yang menghambat, yang menjebakkan kami untuk memperbarui hati kami, kehidupan kami, Tuhan. Tolong kami, Bapa, teguh dan kuatkan iman kami. Kuatkan kami untuk memaafkan diri kami sendiri dan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kami, dan mungkin kami melakukan kesalahan, agar kami dapat berjalan dengan dalam kebebasan yang Engkau berikan.
Bapa, kuatkan iman kami untuk melangkah ke dalam visi-Mu bagi gereja kami tahun ini. Jadikan hidup kami saluran berkat dan pembaharuan bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan membimbing, memimpin kami dalam perjalanan hidup kami. Meskipun di padang gurun kami, hidup kami, dan membawa kehidupan di tengah-tengah kemarau di dalam hidup kami. Karena kami percaya, kalau kami bersandar kepada Tuhan, Tuhan, Engkau akan memberkati dan menguatkan kami. Kami percayakan hidup kami. Thank you, Lord. Tuhan, kami juga berdoa untuk beberapa orang yang mungkin sedang tenat kesakitan, ya, mungkin tidak dapat hadir. Tuhan, kami mohon Engkau lawati mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk kepada Sis Busak yang mereka balik untuk melawat nenek mereka. Kami berdoa Tuhan, segala keperluan, segala perkara dipermudahkan. Berikan mereka ketenangan dan kedamaian. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang ada di sini. Mungkin punya struggle di dalam masalah dalam kehidupan, Bapa buka jalan untuk mereka. Kuatkan mereka. Always remind them siapa mereka Tuhan di hadapan Engkau. Rangkul mereka Bapa, takap mereka. Tunjukkan kasih dan mukjizat-Mu di dalam setiap hati pikiran mereka Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tuhan, kami terus berdoa agar dalam tahun ini kehidupan kami terus diperbaharui, terus diperbaharui. Of course it's not easy, but we believe Tuhan. Mazmur 51 ayat 10 katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami juga berdoa untuk uang persembahan dan perpuluhan yang akan kami berikan sebentar lagi. Berkati tangan-tangan yang memberi, dari segi ekonomi, dari segi kesehatan mereka, kesejahteraan keluarga mereka, keluarga besar mereka. Tuhan, berkati mereka. Biarlah melalui pemberian ini adalah ucapan syukur kami karena pemeliharaan-Mu kepada kami. Sepanjang kami ada di sini. Thank you Lord. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk.